Kayaknya cuma sekitar 5-7 menit kita udah bersandar di kawasan Curug Cikaso. Teman Bi, kalian ada yang nyadar nggak kalau ada perbedaan antara Sungai Cikaso dengan air terjun Cikaso? Halo teman Bi, kita ketemu lagi di rangkaian video Jelajah Sukabumi episode ke-7. Sekarang posisi saya masih ada di Curug Sodong. Barusan baru selesai trekking, baru turun banget dari Curug Cikanteh. Dan sekarang sudah siap untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yaitu Curug Cikaso. Dari sini jarak ke sana kurang lebih sekitar 45 km. Kalau ditempuh ya mungkin kurang lebih 2 sampai dengan 2,5 jam atau nggak nyampe ya. Ini omong-omong belum berangkat tapi udah mulai turun gerimis, dan mumpung belum terlalu deras hujannya, kita langsung let's go. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya sampai juga nih di Cikaso, di Curug Cikaso. Sekarang tepat di jam 3 sore. Berarti perjalanan dari Curug Sodong ke sini tuh hampir 2 jam 15 menit. Karena emang saya bawa motornya juga pelan-pelan. Kondisi lagi hujan, jadi hampir full hujan. Tadi berangkat dari Curug Sodong, jalan berapa menit, udah langsung kena hujan tuh. Sempet ada reda dulu, terus udah masuk daerah Surade sini, sempet kena hujan lagi. Jadi hampir full kehujanan. Sekarang udah sampai sini. Niat awal kan saya pengennya ngecamp di sana di Curugnya. Cuma tadi kata bapaknya setelah ngobrol, cukup berbahaya kalau misalkan ngecamp di sana, apalagi saya sendirian, karena di sana tuh kalau misalkan malam tuh pertama nggak ada petugas sudah jelas, terus warung pun memang nggak ada yang buka, jadi memang pada tutup semua. Makanya daripada berisiko,
disaranin untuk ngecampnya di sini di parkiran. Ya udah, kita nggak boleh ngeyel, kita ngikutin aturan. Sebenarnya bukan aturan baku, cuman ya memang daripada beresiko, kita mendingan di sini aja. Itu ya. Sip, sekarang kita pasang tenda dulu. Kita langkung sahur Bapak. Sayana di mana? Abe tengah halangan, kumaha gitu. Saya mereka di dia lah. Dia di luar lah. Dia pilih naik kainnya. Om. Kita. Apa Pilih ini dia. kita? Banyak. Pamili di dia. Mangga dia mangga. Terus habis di dia. Oh, dengan sudah anjing kah. Oh, siap. Habis acan angkat kayak itu di beresan. Mangga. Bapak sabar apa? Ada namanya atas bayar tuh loh, itu kan. Tasya ada habis itu udah terang dah belok teh. Lewat dia. Oh, iya. Iya mah sarana parkir we sareng eta 25.000 gitu. Sarang masak lebat di itu. Mohon. Aman ada. 25.000 sareng. Siap. Nih, bungi salah nasi itu. Aya. Oh ya. Beli. Nasi goreng ya, Beli. Mungkin lapar. Mohon mangga ada. Jadi kata mau sarapan itu. Mangga, Bapak punten.
Selamat pagi teman di. Sebelum kita berangkat explore Curug, kita mau sarapan dulu. Ini saya nggak masak, saya pesan dari warung ibu. Selagi ada yang mudah ya, kenapa kita harus repot ya? Mari sarapan semuanya. 2000 teh Kang kok? Nempel kana perahu. Yuk tah. Tiket ina retribusi. Ya kebersihan. Perahu. Oh, janten anu 5.000 teh retribusi kebersihan, janten asuransi. Oh, 3 rupiahnya. Sanes asuransi doang. Siap, Bapak janten 70? Iya. Atur nuhun Bapak. Guys, jadi 70.000 itu ada tiket perahu, ada tiket retribusi, ada kebersihan sama asuransi. Oke, teman-teman, sekarang saya udah siap untuk berangkat. Dan dari sini untuk sampai ke Curugnya tuh kita harus naik perahu. Kita bayar per perahu itu 65.000 dan itu maksimum bisa muat untuk 8 orang. Jadi kalau misalkan dalam satu tim kalian ada 8 orang, jadi bayarnya masing-masing under dari 10.000. Plus ada tambahan sekitar 5.000 itu termasuk buat asuransi. Dan karena saya sendirian, jadi total yang saya bayarkan itu 70.000. Itu untuk pulang pergi ya, bukan cuma untuk satu kali jalan aja. Yuk, let's go. Ini ngeri licin guys, nggak tahu sendalnya, nggak tahu emang jalan ininya yang licin. Kudu hati-hati. Nah teman-teman, jadi inilah dermaganya. Semua perahunya bakal bersandar di sini, bakal antri di sini. Tapi tenang, semua perahu bakal dapat penumpang karena sudah diatur sama operator, jadi giliran dapat penumpangnya. No, mana Pak perahu Pak? Siap. Kita mau naik perahu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Udah melakukan ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak sabar. Pengen cepet nyampe ke namanya Curug Cikaso. Harusnya sini mataharinya biar nggak backlight. Jadi inilah teman-teman yang namanya Sungai Cikaso. Mungkin kalian bakal bilang, ya iyalah bang, itu Sungai Cikaso, orang namanya curugnya juga Curug Cikaso. Nah kalau kalian bilang kayak gitu, justru kalian salah. Karena sungai yang melewati Curug Cikaso itu, nama aliran sungainya itu adalah Sungai Cicurug. Dan itu merupakan anak Sungai Cikaso. Titik pertemuannya tuh di sini nih. Ini titik pertemuannya. Setelah itu bersatu menjadi Sungai Cikaso ke sini. Dan sebenarnya daerah sini tuh ada satu lagi titik pertemuan sungai yang namanya itu Sungai Cisereh. Posisinya daerah sana tuh ada jembatan, mungkin sekitar 100 meter ke sana setelah jembatan. Nih, sekarang kita udah masuk ke Sungai Cicurug, yaitu sekaligus sungai yang melewati Curug Cikaso.
Apa dengan tosan atau badi wih? Ya, entar sana. Roda lami bios. Iya. Siap atuh. Alhamdulillah teman-teman. Kayaknya cuma sekitar 5-7 menit kita udah bersandar di kawasan Curug Cikaso. Dan ini omong-omong kayaknya saya pengunjung pertama untuk hari ini karena belum ada orang sama sekali di sini. Wow, air terjunnya udah mulai kelihatan. Tapi kalau si warung-warung kayaknya udah mulai ada yang buka 1-2. Oke, kita trekking bentar. Ini kita switch kameranya biar kalian bisa ngeliat. Free as a bird in the sky, that is what you are. Breathe and you know you're alive. Feel the beat of your heart. Well, life is a crazy way of turning everything upside down. So move with the time that you have. The world will keep spinning round. Don't wait for tomorrow. Akhirnya kita sampai juga di Curug Cikaso. Ini dia teman-teman yang namanya Curug Cikaso. Curug ini tuh punya ketinggian katanya sih 80 meter. Makanya punya nama lain yaitu Curug Luhur. Yang artinya air terjun tinggi. Luhur itu dalam bahasa Sunda artinya tinggi ya. Dan kalian bisa lihat air terjunnya ada 3. Terbagi 3, ada 1, 2, 3. Ini yang sebelah kiri saya namanya Curug Asepan, yang tengah Curug Meong, dan yang sebelah kiri Curug Aki. Wow, keren banget. Listen. Jadi, Curug Cikaso ini terletak di Kampung Ciniti, Desa Cibitung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Kalau dihitung jaraknya sekitar 100 km dari kota Sukabumi, 220 km dari Bandung, dan sekitar 200 km dari Jakarta. Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya ya, kalau Curug Cikaso ini berada di aliran Sungai Cicurug. Jika kita melihat lebih jauh, aliran sungai ini berasal dari daerah Cidolog dan sekitaran Jampang. Vegetasi di kawasan daerah tersebut tampaknya masih cukup terjaga ya, yang dapat kita lihat dari kejernihan air yang mengalir di sungai ini. Hal ini menunjukkan kawasan di sepanjang Sungai Cicurug memiliki ekosistem yang relatif terjaga dengan cukup baik. Selain keindahan alamnya, Curug Cikaso juga menyimpan berbagai cerita mitos yang beredar di masyarakat sekitar. Mulai dari kisah tentang kolam goib yang dalam, hingga mitos Nyi Blorong dan juga Prabu Siliwangi. Salah satu cerita yang cukup terkenal yaitu jika ada benda jatuh atau orang yang jatuh ke kolam di bawah air terjun ini, seringkali sulit ditemukan kembali. Beberapa orang mengaitkan fenomena ini dengan keberadaan portal goib atau lorong menuju dunia lain. Namun saya sendiri tidak terlalu percaya atau meyakini hal-hal tersebut ya. Tentu saja cerita-cerita seperti ini berkembang sebagai bagian dari budaya lisan masyarakat setempat dan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Yang terpenting, kita tetap menjaga sikap hormat terhadap kearifan lokal dan lingkungan sekitar dimanapun kita berada. Teman-teman, kalian ada yang nyadar nggak? Ada perbedaan antara air yang mengalir di Curug Cikaso ini dengan sungai yang barusan kita lewati, yaitu Sungai Cikaso. Perbedaannya apa? Ya bener banget. Ini air di Curug Cikaso ini masih cukup bening, sementara sungai yang mengalir di Sungai Cikaso barusan sangat keruh, pekat banget keruhnya. Ini menandakan kalau sepanjang aliran Sungai Cicurug ini vegetasinya masih cukup terjaga, masih sangat baik, sehingga minim erosi ya. Bisa lihat airnya masih jernih seperti ini. Keep chasing the sunshine. Go out and play.
Walaupun dulu saya pernah kesini, berarti sekarang tuh saya kesini yang kedua kalinya. Tapi jujur saya tuh masih ngerasa amazed, masih ngerasa takjub banget ngelihat air terjun yang sekeren ini, semegah ini. Apalagi kalau misalkan kita ngelihat airnya yang masih cukup jernih, yang menandakan kalau aliran sungai yang melewati air terjun ini masih cukup terjaga, vegetasinya masih alami. Ya semoga aja kita bisa terus menjaga kondisi ini dari sekarang dan selamanya. Demikian untuk Jelajah Sukabumi episode ke-7 spesial Curug Cikaso. Saya Buding Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Kita ketemu lagi di episode ke-8 ya.